Bitri, bahas bola bercanda. Jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, kenalin, ini channel YouTube gua. Di sini kita ngebahas tentang bola. Tapi nggak usah serius-serius lah ya. Ya, ada bercanda-candanya dikit lah gitu. Nggak usah serius-serius kecuali sama kamu. Apaan sih? Oke, konsepnya itu tuh, konsep channel ini kita ngebahas bola, sharing-sharing lah tentang bola, tapi nggak usah serius-serius, ada bercandanya dikit aja. Oke, ini sebagai channel itu sebagai platform gua buat ngutarain unek-unek gua tentang apa aja ya, bola Indonesia atau bola luar yang lagi ngehits, yang lagi ngetrend tuh apa aja lah ya. Dan juga sebagai ajang silaturahmi lah. Nanti kalau emangnya udah banyak subscriber atau viewersnya yang udah subscribe, jangan lupa tuh subscribe, like, comment, no hate, no racist. Oke, mantap ya. Jadi gitu, semoga ini sebagai ajang silaturahmi buat kita kenal-kenalan. Dan gue juga punya rencana kalau emang channel ini udah besar ya, kita adain bertukar pikiran lah, sharing-sharing. Nanti bisa di Twitter, apa sih, space kita ngobrol-ngobrol santai aja yang lucu, ngomongin bola hidup. Tapi kalau bisa bola tapi bercanda gitu. Ya udahlah ya, daripada kelamaan nungguin gue ngomong bosan, mendingan kita langsung aja. Oke, kita langsung saja review Indonesia versus Singapura. Statistik Indonesia Singapura, possessionnya itu 60, Indonesia 60, Singapurnya 40. Dari sini sih emang udah kelihatan. Kenapa? Karena Singapura yang main tuh sebelumnya ya, sebelum perpanjangan waktu tuh 9 orang. Nggak tahu lah namanya siapa, lupa. Pokoknya 2 kartu merah di babak pertama. Setelah itu di babak kedua ya, kalau nggak salah Ralat di kolom komentar. Kalau nggak salah di babak kedua itu kartu merah yang dilanggar Irfan Jaya. Nih, lebih lengkapnya ntar ada fotonya. 3 kartu merah pemain Singapura. Kalau menurut gua sebagai penonton, supporter, itu emang apa ya, itu memang udah wajar resiko, maksudnya pantas diganjar kartu merah. 2 sikut pemain Singapura yang babak pertama itu menyikut si Rizky Ridho kalau nggak salah. Setelah itu menyikut si Irfan Jaya yang baru masuk. Wah, mantep Irfan Jaya. Setelah itu Irfan Jaya lagi kalau nggak salah yang di sliding atau di blok sama kipernya Singapura. Oke. Tapi gue bingung sih, kayak ini menurut gue aja sih, kenapa ya Indonesia pas babak pertama, pokoknya full time itu babak pertama dan babak kedua, kenapa sih sulit banget tuh buat masukin gol. Kan ketinggalan 2-1 tuh ya, ketinggalan 2-1, kenapa gitu sulit gitu. Kalau menurut gua sebagai penonton dan supporter, kalau menurut gua kebanyakan Indonesia tuh main long pass kalau gua lihat ya. Padahal gua seneng tuh Indonesia main kayak nge-build up serangannya dari bawah, dari pertama kiper, back, ntar ke tengah,
ke sayap atau kemana, yang pasti tidak ke mall. Jadi gitu nge-build up, apalagi bermainan segitiganya tuh kayak tiki taka gitu, kayak Barcelona, Iniesta, basket, sama si Xavi. Itu menurut gua build up yang kalau menurut gua lebih bagus main build up dari bawah ketimbang dari bawah langsung lompas. Apalagi nih ya pemain Singapura juga badannya gede-gede banget gitu, udah gede, terus emang atletis, cakep gitu. Dan striker atau sayap kanan sayap kiri Indonesia tuh kurang, maksudnya posturnya tidak memadai gitu. Ya namanya juga S-back ya, big, namanya juga big, tinggi-tinggi lah, udah tuh. Nah terus menurut gua ini nih salah satunya nih yang harus diapresiasi setinggi-tinggi mungkin, penyelamatan Nadeo Kepa Arrizabalaga. Itu kata temen gua, katanya dia fans Chelsea tuh, kalau ketepis namanya Kepa, kalau nggak ketepis namanya Nadeo. Nah gitu tuh katanya konsep dia. Emang mirip sih, emang sih. Itu menurut gua penyelamatan yang sangat luar biasa, brilian gitu lah. Mungkin kalau menurut gua juga Singapura langsung down di situ sih. Langsung down ketika penendangnya si Faris siapa lah, gue nggak tahu. Penendang itu ketepis tendangannya, menurut gue di situ Singapura nggak sangat sih, kayak mulai down. Dan apalagi Indonesia menit-menit akhir, hampir menit akhir tuh ngejebolin gawangnya Singapura. Yang golin tuh si Arhan Pratama. Oke, terus oh iya, jangan lupa nih, serangan Indonesia bagus, tapi pertahanannya dilihat dulu. Kalau gue sih nggak mau mengkritik ya back Indonesia. Kalau menurut gue perlu diapresiasi gitu loh, back muda Indonesia. Back muda Indonesia kayak si Rizky Ridho, Dewangga, Asnawi, Arhan, dan juga Fahrudin Arianto menurut gue bagus. Apalagi ditambah dengan Fahrudin yang jam terbangnya sangat sudah berpengalaman lah gitu dibandingkan dengan Rizky Ridho, Dewangga, Arhan, dan juga Asnawi. Walaupun Asnawi main di liga luar ya, tapi tetap aja ada ketenangan di antara pertahanan Indonesia itu. Setelah itu, oh iya, kinerja dari Asnawi Mangkualam. Nah, itu tuh senang juga. Menurut gue Asnawi ini emang perlu diapresiasi juga kayak Nadeo. Maksudnya bukannya memihak pemain individu, bukan, maksudnya ya lu apresiasi gitu loh, fighting spiritnya, mau lari, mau ngejar bola. Ini pemain emang nggak salah sih coach Sinteyong buat masukin dia ke timnas Indonesia gitu. Terus juga oh ini, percaya proses sama Sinteyong. Lu pernah denger gak sih kata-kata gini, kata dia, bukan bercanda, kata pepatah pernah bilang, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Nah, kalau menurut gua tuh ini tuh udah pondasinya nih, pondasi dari coach Sinteyong udah pas menurut gue, udah pas, jangan diubah lagi. Oke, kalau misalnya emang ada yang kurang, kalau menurut gue kurang di striker, menurut gue Ezra, Dedik,
siapa lagi, Hanis atau si siapa, Yudo. Menurut gua kayaknya nih kurang kurang tajam lah gitu. Oke lah, kayak Ezra ngegolin udah, kalau nggak salah udah 2 gol ya kalau nggak salah. Tapi kalau menurut gua kayak dia tuh kurang fighting spiritnya. Oke, tapi menurut gua ada yang kurang juga dari Ezra gitu. Susahnya di Indonesia tuh kayak gitu, strikernya nggak ada. Kebanyakan kayak di Liga 1 strikernya tuh apa ya, strikernya kebanyakan yang dari luar negeri gitu. Oh, Indonesia mungkin buat yang mudanya bagus kali ya, bagus Kavi ya, tapi apapun itu kan yang tahu kan cuman Coach Sintayong. Kita sebagai penonton atau supporter cuman bisa beropini, terus mendukung timnas gitu. Terus menurut gue pergantian pemain Sintayong. Nah, oke, yang pertama Evan Dimas. Ini pemain favorit gue nih. Favorit gue sama ayah gue. Tapi ayah gue ada Witan, dia ke Witan gitu katanya. Nah, Irianto gantiin Evan Dimas. Menurut gue ini Irianto juga cakep sih. Tapi kan dia kalau nggak salah cedera ya, dia digantiin Evan Dimas. Menurut gue Evan Dimas ini motor serangannya juga sama kayak siapa, Witan Sulaiman. Terus Ramai Rumangkik digantiin Irfan Jaya. Menurut gue Ramai Rumangkik tuh Rumangkik sih ya, pokoknya itu deh. Menurut gue dia juga bagus, tapi sayangnya aja tuh di babak pertama kalau gue lihat tuh dia terlalu membuang-buang peluang. Nah, digantilah dengan Irfan Jaya baru masuk udah ngasih pelanggaran ke pemain Singapura. Mantep emang Irfan Jaya, Irjai kalau salah namanya tuh, kalau disingkat Irjai panggilannya, Irfan Jaya. Terus Ezra, menurut gue Coach Sintayong juga mungkin aja setuju dengan gue ya, gue juga nggak tahu, dengan walaupun dia ngegolin pertama, tetapi kayak dia tuh ada yang kurang gitu, kurang greget, kayak kurang mau ngejar bolanya Ezra Walianto. Terus digantiin Rido ganti Elkan Bagot. Nah ini pemain tinggi banget nih. Gua rasa makannya bukan sama nasi, emang enggrang. Tinggi banget emang. Pemain tinggi tuh emang dimanfaatin banget mungkin ya. Pas ada dia masuk, si Elkan Bagot, mungkin Sintayong memberikan instruksi bahwa kita main bola-bola atas mungkin, karena yang gue perhatiin tuh kebanyakan long pass mungkin ngandelin sundulannya Elkan. Mungkin ya, kalau nggak setuju coba komen di bawah. Terus Ricky Kambuaya digantiin Egy sudah nggak diraguin lagi lah. Dia ngasih bukan asis sih, itu gol bunuh diri pemain Singapura. Terus juga dia ngegolin kan, ya sudah tidak diragukan lagi lah Egy. Tapi harus tetap berproses Egy Melgiansa mantap. Terus ini nih permainan eksplosif Witan. Gue seneng banget sama Witan. Walaupun badannya kecil, nggak tahu gue lupa menit berapa. Walaupun badannya kecil, dia tuh berani fight gitu. Bodoh amat lah, gue kenapa-napa. Yang penting gue bisa ngegolin, kok nggak menciptakan assist gitu. Ini orang nih motor serangan Indonesia emang Witan. Mantap Witan emang. Terus ini gue pernah baca di nggak tahu di Twitter atau di mana,
pencapaian Sintayong ini sebenarnya di AFF ini, nggak tahu ini fun fact atau enggak, di AFF ini adalah sebenarnya AFF ini adalah ajang pemanasan. Jadi nggak serius-serius amat, kan gue bilang. Kecuali kamu, aku seriusin. Kayak gitu. Katanya dia bilang ajang pemanasan. Yang seriusnya itu di Piala Asia yang dia kejar, yang pengen dia kejar. Gitu. Ya jadi menurut gue timnas Indonesia walaupun nantinya akan melawan Thailand di final, mau itu menang atau mau kalah, menurut gue itu kita harus apresiasi karena mungkin ya, pertama Sinteyong adalah pelatih baru megang Indonesia dan udah masuk ke final lawan Sawadee Cup, lap hai Thailand, gitu deh. Yang ya tahu sendiri lah, Thailand lah rajanya Asia Tenggara gitu. Menurut gue juga ya nggak apa-apa juga gitu buat ajang pemanasan. Ya menang alhamdulillah, kalah ya syukur, istilahnya ada progres dari bawah ke tengah, progres lah, ada progresnya. Oke. Oh ini nih juga nih, apresiasi timnas Singapura bermain 8 pemain tapi masih kuat buat ngebahayain gawangnya Nadeo. Ini gila, emang gila, nggak ada obat, emang mantep banget sih, apresiasi. 8 pemain itu masih bisa loh kayak nyiptain peluang. Ya walaupun kalau menurut gue nih ya, Indonesia dengan 11 pemainnya rada dilema juga sih, dilema menyerang karena pemain Singapura awalnya 9 pemain itu di belakang. Nah pemain Indonesia mungkin aja dilema, yang dari belakang mau nyerang, pengen ngegolin juga dong atau pengen assist juga. Nah sekalinya di serangan balik sama Singapura, Indonesia kewalahan. Itu sih menurut gue. Oke. Nah dari situ, wah ini kacau juga nih. Kiper Singapura kayak kiper Shaolin Soccer. Lu kalau tahu Shaolin Soccer, nah gitu dah. Itu kiper. Kalau nggak ada dia mungkin Singapura udah kalah kali ya, udah kalah telak dari Indonesia ya. Ini kiper, buset, tangannya banyak banget kali ini. Susah banget digolinnya. Apa dikencingin dulu di gawangnya? Apa digoyang-goyangin dulu tuh jaringnya? Mantep emang. Siapa? Hasan Sani ya. Terus kejadian Asnawi Mangkualam, nah ini menurut gue, kalau gue nih sebagai pemain, kalau yang main di sono mungkin ada rasa gregetan juga. Menurut gue gitu. Kayak mungkin Asnawi juga mau mengekspresikan gitu. Gue seneng nih, bukan kata-katain ya, gue ngasih wejangan kata-kata gitu. Udah tuh. Nah tapi akhir-akhir ini Coach Sintayong katanya lagi makan nih doi nih. Lihat mungkin highlight-nya atau apanya. Terus dia beri komentar, katanya kalau Asnawi Mangkualam ngulangin tindakan kayak gitu lagi, katanya dia nggak bakal diajak lagi ikut timnas. Ya tapi bener juga sih Coach Sintayong. Ya apapun yang terjadi, fair play itu nomor 1. Emang mantep opa-opa Korea. Nah ini nih lagi rame nih, kalau nggak salah ya,
salah satu presenter bola juga, gue juga nggak tahu, presenter lah pokoknya, orang Indonesia yang nggak suka timnas menang. Nah ini rada aneh juga nih, gue bingung kenapa gitu ya, nggak suka Indonesia menang. Seenggaknya ya lu ada kebanggaan lah gitu ya, walaupun ini emang ajang AFF istilahnya, cuma Asia Tenggara doang ya. Seenggaknya kita semua masyarakat Indonesia nih seneng lah, ya nggak sih? Setuju lah, harus lah. Maksa kalau menurut gue sih ya gitu ya, mungkin nyari panggung kali, nggak tahu juga, nyari panggung, follower sudah mulai turun, nggak ada endorsan. Biasalah Indonesia malah ya boy, udah sepi nyari panggung, sensasi bukan prestasi ya. Ya gitulah orang Indonesia, suka aneh aja ya. Tapi intinya diemin aja lah, nggak usah ditanggepin, biar nggak usah ada panggung buat dia, biarin aja lah, santai aja, fokus buat final nanti. Oke. Nah ini nih yang gue keselin nih, terlalu di underestimate Indonesia, dianggap dianggap lemah, apalagi sama itu tuh, siapa yang pelatihnya botak tuh, Vietnam, si Park Hang-seo ya, siapa pak, nggak tahu lah namanya. Itu tuh yang botak itu tuh kebanyakan drama, kayak Ikatan Cinta, ngomel-ngomel mulu kerjaannya boy, asli bingung gue. Itu tuh kerjaannya apa sih, pelatih tapi marah-marah mulu, kayak lagi mens kayaknya, PMS kali ya. Itu tuh menurut gue pelatih Vietnam itu yang underestimate Indonesia. Jangan dianggap lemah lah boy, kita sama-sama aja. Walaupun emang di FIFA tuh Vietnam dan Thailand emang di atas kita masih ya di bawah lah ya, tapi seenggaknya respect lah, maksudnya ngehargain lah. Jangan mentang-mentang lu udah jago gitu ngerendahin yang bawah, jangan. Ya santai aja lah, main aja, jangan terlalu meremehkan hal-hal kecil. Harus ingat hal kecil pun bisa jadi besar kalau kita sabar dan percaya proses. Itu Indonesia, main pelan-pelan dulu, ntar tiba-tiba udah di ranking FIFA tuh udah peringkat 50 aja, kaget kan lu Vietnam. Insya Allah, mudah doain aja terus. Nah terakhir dari gua, Indonesia lawan Thailand, mudah-mudahan gua doanya mudah-mudahan Indonesia bisa menang dan mengangkat piala. Indonesia sama Thailand nanti ada videonya lagi, oke? Cukup sekian dari gua. Salam olahraga.